Shalom, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelusuran judul skripsi mahasiswa. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Servan William Dinehe dengan NPM 2205200013, Satya Siva 2205200026, Joshua Matondang 2205200021, Daniel Maruli 2205200011, dan Juniardi Butar-Butar 22050001. Di sini kami akan memulai penjelasan di bagian penelusuran judul skripsi menggunakan proyek profesional. Pada ini kita akan membuat kalender untuk mengerjakan proyek dan hari libur nasional selama proyek berlangsung. Di sini kita akan mengklik di bagian Change Working Time. Di sini di bagian Project Calendar terdapat beberapa hari raya libur pada bulan Juni. Misalnya pada hari raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 22 bulan 3 tahun 2023 sampai 23 bulan 3 tahun 2023. Wafat Isa Al-Masih, hari raya Idul Fitri, hari buruh, hari kenaikan Isa Al-Masih, hari lahir Pancasila, hari raya Waisak, dan hari raya Idul Adha pada tanggal 29 bulan 6 sampai 29 bulan 6 2003. Setelah menentukan jadwal hari libur nasional untuk proyek tersebut, kita akan mengklik di bagian Project Information. Bagian Project Information yaitu untuk menentukan tanggal kapan dimulainya proyek dan menambahkan kalender proyek yang dibuat. Setelah itu, kita akan memasukkan data-data dari penelusuran judul skripsi yang kita buat pada WBS sebelumnya. Bagian inisiasi, planning, executing, coding, monitoring, dan controlling, serta closing. Bagian ini kita akan memasukkan data-datanya sesuai nama-nama kegiatannya. Setelah itu, kita akan menentukan durasi atau durasi pengerjaan dalam setiap kegiatan tersebut. Misalnya pada penentuan proyek kita akan memasukkan durasinya sekitar 1 hari. Penentuan anggota tim proyek 1 hari, penentuan project charter 2 hari, begitu seterusnya sampai di bagian closing, yaitu close project or freeze 1 hari dan close procurement 1 hari. Setelah itu kita akan menentukan tanggal dimulainya kegiatan. Misalnya pada inisialisasi, penentuan manajer proyek dilakukan pada tanggal 21 bulan 3 tahun 2003 pada hari Selasa, dan karena ini 1 hari maka akan berakhir pada hari itu juga, yaitu hari Selasa tanggal 21 bulan 3 tahun 2003. Misalnya pada penentuan project charter yang memakan waktu 2 hari. Di sini kita akan memulai kegiatan pada hari Senin tanggal 27 bulan 3 tahun 2023 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 28 bulan 3 tahun 2023. Dan di bagian resource names-nya itu adalah orang yang mengerjakan, yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Misalnya, di bagian penentuan manajer proyek dikerjakan oleh project manager, dan penentuan anggota tim juga dikerjakan oleh project manager. Penentuan project charter yaitu dikerjakan oleh 3 orang, project manager, software analyst, dan di bagian keempat, membuat WBS modul dikerjakan oleh software analyst. Begitu seterusnya sampai pada saat tahap closing. Di bagian pekerjaannya kita bisa lihat di sini. Di bagian project manager dengan inisial PM dan maksimal 100%. Gaji per harinya 27.500. Di bagian ini yang membedakannya itu di bagian programmer di sekitar maksimalnya 200%, karena di bagian programmer terdapat 2 orang yang mengerjakannya. Setelah resource name dibuat untuk setiap role pekerjaan, maka kita akan menambahkan satu kolom di samping resource name ini, yaitu kolom cost. Di bagian kolom cost ini kita menggunakannya untuk menampilkan jumlah biaya pada setiap kegiatan yang dilakukan pada hari itu juga. Berikut ini adalah timeline pekerjaan dari awal pekerjaan hingga pada akhir pekerjaan. Dapat dilihat pada ini, di bagian ini.
Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami lakukan. Sekian dan terima kasih.